محمد في الآخرين صلى الله على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. أما بعد, ضيوف Allah, ضيوف Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya, senang nggak berada di Masjid Nabawi di Madinah? Sangat senang alhamdulillah. Walaupun kemarin kita langsung Masjid Nabawi, kita walaupun udah bangun kamar, senang ya? Iya, alhamdulillah. Gimana buka di sini, senang nggak? Enak nggak? Di Masjid Nabawi? Alhamdulillah. Hijau-hijau Pak ya. Tapi enak gitu Pak. Yogurt sama apa, sama rempah-rempah itu. Rempah-rempah itu Pak, rempah-rempah itu. Enak itu di ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman, alhamdulillah. Marilah di pagi yang cerah ini kita akan sedikit tur di kota Madinah Al-Munawwarah. Marilah kita kembali berjalan, kita membaca doa safar, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tur kita di pagi yang cerah ini semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga keluarga ditinggal Indonesia semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wadwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Difallah Rahman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di bagian acara ini kita kasih tutur di kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beri dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Difallah Rahman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita melakukan ibadah-ibadah di sini, yaitu nikmatnya luar biasa. Bisa puasa di bulan suci Ramadan, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Kemarin biasanya sebelumnya buka bersama-sama bapaknya. Saya kemarin nyari-nyari kemana bapak, nggak ada. Berarti sendiri-sendiri kemarin. Ada yang nggak pulang sampai Isya, masya Allah, terawih, masya Allah, luar biasa itikaf. Ada ibu-ibunya, masya Allah, sekirain hilang, ternyata itikaf. saking senengnya dia itikaf, dia nggak menghiraukan siapa-siapa, yang penting saya di masjid aja itikaf. Ini alhamdulillah, itulah Bapak Ibu datang ke sini bukan main-main. Datang sini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan biasanya nanti di sebelum Idul Fitri pada sibuk-sibuknya itu biasanya. Yang punya perusahaan, yang punya itu kesibukan, masya Allah luar biasa biasanya. Nah, kita yaitu ditinggalkan, yaitu perusahaan-perusahaan itu demi apa? Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nanti kita seperti itu juga Bapak Ibu. Nanti di Mekah yaitu kita itikaf, perbanyak itikaf juga. Tapi harus berempat, bertiga, gantian. Nanti gantian. Bagaimana caranya untuk mendapatkan yaitu itikaf biar mendapatkan tempat. Tapi kita nanti nyampainya ke Mekah itu tanggal 20 malam yaitu maghrib nyampe ke sana. Sedangkan orang-orang yang mau itikaf sebelum duhur sudah standby di sana. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan tempat. Tapi jangan memaksa. Sumpahnya nggak berangkat tempat, kita harus mengalah di mana yaitu tempatnya. Itikaf itu tidak harus yaitu harus full, enggak. Yang bisa penting ada yaitu kita itikaf 1 jam 2 jam boleh. Sumpahnya mendapatkan tempat boleh, yaitu sehari semalam gitu. Tapi susah, nanti kita harus makan. Sedangkan orang di sana itu udah pasrah, itu gantian. Satunya nanti keluar makan, satunya nanti standby menjaga tempatnya. Nanti harus begitu. Yang mau yaitu iktikaf di Mekah Al-Mukarramah. Di sini juga masya Allah, kita aja mau sholat maghrib itu pulang sebentar udah full di Masjid Nabawi, ya enggak? Alhamdulillah, yang penting kita harus pintar-pintar saja. Ini masya Allah luar biasa. Kita datang ke sini yaitu tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada semangat, masih semangat? Masya Allah. Kami biasanya nanti bawa jemaah itu Bapak Ibu yaitu diturun di Masjid Kuba. Ada yel-yelnya biasanya. Ada yel-yelnya, tahu nggak yel Hijaz? Hah? Hafal? Nah, nanti kalau nggak kompak nanti saya turunkan di bis. Gimana, coba saya tes ya. Mana Al-Hijaz? Ini Al-Hijaz gitu. Aduh, nggak kompak aja. Nanti harus diturunkan nih di sini. Ini kalau lurus Bapak Ibu, kalau lurus ini dulu ada Masjid Ijabah, tapi sekarang dibongkar. Nih lurus di depannya ini ada 15 meter. Sekarang ada gunung, sekarang dibongkar. Masjid Ijabah ini yang pernah Rasulullah yaitu sholat di dalamnya dan berdoa di dalamnya, minta 3 permintaan. Hah? Masjid Kuba, itulah Masjid Kuba Masjid Ijabah. Minta 3 permintaan. Yang 2 Allah kabulkan, yang 1 Allah tolak. Yang pertama Rasulullah SAW berdoa minta kepada Allah SWT agar umatnya yaitu tidak dibinasakan, yaitu seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh diajak untuk beriman kepada Allah SWT, itu banyak yang tidak mau. Bahkan istri dan anaknya dia juga tidak mau. Oleh Nabi Nuh diajak yaitu suruh naik perahu, dia tidak mau. Biarkanlah nanti saya naik ke gunung, nanti tidak akan ada banjir katanya. Dengan izin Allah SWT akhirnya banjir, akhirnya mentenggelamkan
kaumnya dan juga istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah kaumnya Nabi Muhammad SAW ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Tuhan, agak banyak yang melakukan kemaksiatan, yang banyak yaitu melanggar perintah Allah SWT. Alhamdulillah tidak ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Itu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah SWT agar umatnya tidak mati kelaparan seperti kaumnya Nabi Yusuf dan Yakub. Kaumnya Nabi Yakub dan Yusuf pernah terjadi yaitu musim kemarau sampai 7 tahun sampai 5 tahun. Alhamdulillah kaumnya Nabi Muhammad SAW yaitu kadang-kadang 4 bulan ada musim kemarau, 6 bulan, tapi musim kemarau bisa ditanam tembakau. Alhamdulillah yaitu yang itulah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu at-tafriqah, ada ikhtilaf umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditolak, itulah umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali orang beriman kepada Allah SWT yang mengikuti perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti perintah-perintah Allah SWT dan juga perintah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut masjid ijabah, Bapak Ibu, masjid ijabah. Alhamdulillah di Masjid Nabawi inilah Bapak Ibu, insya Allah besok kita akan ada city tour bagi yang mau pagi-pagi seperti ini, tapi jalan kaki. Mau? Iya, di subuh gitu untuk persiapan tawaf dan sa'i. Habis subuh langsung biar nggak panas bagi yang mau, tapi nggak ada paksaan. Habis salat subuh nanti kumpul di pintu 329. Itu akan city tour di Masyakifah, Bani Sa'idah, Masjid Romamah atau Masjid Bendung, Masjid Abu Bakar, Masjid Makam Rasulullah bersama-sama dan juga terakhir nanti ke Maqbarah Baqi. Dan di sini Bapak Ibu tempat-tempat yang bersejarah itu dibangun masjid. Tempat-tempat yang bersejarah itu bangun masjid. Bahkan di sini Bapak Ibu nanti sebentar lagi kita akan melihat ada Masjid Dunia Akhirat. Jadi ada nggak Masjid Dunia Akhirat? Nggak ada. Di sini ada Masjid Dunia Akhirat. Itu sebelah kanan tuh. Nah, di depan sebelah kanan itulah Masjid Dunia Akhirat. Karena di sini itu tempat-tempat yang bersejarah yaitu dibangun masjid. Kalau di Indonesia kan dibangun patung atau di lain dibangun patung. Iya, itulah Masjid Dunia Akhirat benar. Iya, ada kebunnya hijau, itulah Masjid Dunia Akhirat. Dan di kota Madinah bukan kota Madinah dulunya yaitu kota Yasrib. Akhirnya Rasulullah SAW setelah hijrah akhirnya diganti menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, bukan bercahaya lampu, tapi bercahayanya banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nih sekarang Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa, sekarang umat Islam itu berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi, berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Memang sabda Rasulullah SAW, innal imanah la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Contoh sekarang nih Masya Allah, yaitu banyak sekarang orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah Al-Munawwarah dan ke Mekah Al-Mukarramah. Bukan Indonesia saja, seluruh yaitu dunia banyak yang datang. Sekarang Eropa ini Masya Allah luar biasa banyak yaitu berbondong-bondong yaitu datang ke Madinah Al-Munawwarah. Dan insya Allah nanti yaitu iman, yaitu umat Islam itu akan berkumpul di kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah ada tanda-tandanya yaitu sekarang Masya Allah luar biasa, Masya Allah luar biasa, yaitu kita sekarang datang banyak yaitu beribadah ke Masjid Nabawi. Gimana Bapak Ibu terawih di sini, senang nggak? Capek? Iya, ya seperti itulah. Itu terawih di sini yaitu hampir satu jam lebih. Ya, itulah. Di sini seperti itu dulu 23, tapi sekarang 13. Yaitu 10 witir, 10 terawih, 3 yaitu witir. Indonesia haram. Haram sama, yaitu segitu juga. Nah, kalau di haram itu dari sebelum maghrib itu jalan sudah ditutup karena membludak orang itu yang tarawih, Masya Allah luar biasa, sampai 5 kilo gitu, nyambung gitu, Masya Allah luar biasa. Ya Masjid Dunia Akhirat. Mau tahu kenapa dikasih nama Masjid Dunia Akhirat?
Nah, di bawahnya itu pasar, Bu. Di bawahnya pasar. Ibu-ibu kalau belanja uangnya habis ingat ke atas. Masihnya di atas. Masihnya di bukan pasar Seng. Pasar Seng di Mekah dulu ya, itu pasar Seng itu di Mekah. Tapi kalau menanyakan ke orang Arab mana pasar Seng, nggak bakal tahu orang Arab itu. Yang ngasih nama itu orang Indonesia. Iya, karena atapnya Seng, Bu. Atapnya Seng, orang Indonesia yang kasih nama. Sama ini ya, kasih nama itu orang Indonesia. Masih dunia akhirat. Di bawahnya pasar, di atasnya masjid, Bapak Ibu. Akhirnya ada gitulah. Iya, makanya dikasih nama Masjid Dunia Akhirat. Itulah Masjid Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Kenal Bilal bin Rabah? Iya, itulah Sayyidina Bilal, orang hitam, Bapak Ibu, tapi hatinya putih. Sayyidina Bilal ini, Bapak Ibu, budak. Dia dari Ethiopia. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, dan Sayyidina Bilal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Bilal itu mendapatkan siksaan, deraan, bahkan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Dia lehernya setiap pagi diikat, dibawa ke atas gunung, turun ke bawah gunung. Setiap pagi disuruh meninggalkan ajaran-ajaran baru, bahkan yaitu jam 12 atau jam 1 siang, dia Sayyidina Bilal itu dibentengkan di tengah-tengah jalan, hanya ditindih dengan batu sampai kulitnya ngelupas. Adakah di antara kita ibadah di Indonesia ada menyiksa kita? Enggak ada, Bapak Ibu. Kita alhamdulillah yaitu melakukan ibadah itu dengan mudah, yaitu tidak ada menyiksa kita. Dan orang yang meninggal umat Islam yang mati syahid yang pertama yaitu orang tuanya Ammar. Orang tuanya Ammar ini sahabat Ammar, Bapak Ibu, umbunya orang tua Yasir dan ibunya Sumayyah. Yasir ini, Bapak Ibu, disiksa oleh Abu Jahal sampai meninggal, dan juga ibunya Sumayyah disiksa, ditombak kemaluannya sampai meninggal. Itulah yang pertama mati syahid, yaitu orang tuanya Ammar. Sahabat Ammar inilah yaitu selalu bersama Rasulullah, selalu mengiringi bersama Rasulullah sampai hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan itu saja, Bapak Ibu, mendapatkan siksaan. Rasulullah SAW mengajak orang Quraisy beriman kepada Allah SWT, bukan sahabatnya saja, yaitu putrinya, keluarganya, itu sahabatnya, itu banyak, yaitu mendapatkan siksaan. Sayyidina Bilal contoh. Sayyidina Bilal yaitu setiap pagi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah melihat Sayyidina Bilal disiksa oleh Rasulullah, sabron ya Bilal, sabron ya Bilal. Hanya Sayyidina Bilal, Bapak Ibu, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal tidak pernah lepas bersama Rasulullah, yaitu menjadi muadzinnya Rasulullah. Orang hitam, coba orang hitam, yaitu dia, yaitu orangnya, yaitu hatinya putih. Mudah-mudahan lembut hati kita, mudah-mudahan tambah cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yaitu atas dasar keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita contoh, yaitu alhamdulillah kita yaitu datang ke sini dasar atas keimanan kita, atas kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak memandang yaitu harta berapa yang dikeluarkan, atas yaitu kita kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Di sebelah kiri kita, Bapak Ibu, yang pernah tahu, ini di setiap dipagar roboh, itulah yang disebut namanya turabus syifa, yaitu turab debu, syifa itu obat. Yang pernah terjadi hujan debu waktu zaman Rasulullah. Waktu zaman Rasulullah pernah terjadi hujan debu. Itu para sahabat semuanya menutup hidungnya, menutup mulutnya. Kata Rasulullah, jangan ditutup hidungmu, ya ditutup mulutmu, biarkan yaitu debu-debu itu masuk ke dalam tubuhmu. Akan tapi sekarang, Bapak Ibu, sekarang itu nggak dikasih debu yang asli, sekarang dikasih debu dari luar oleh pemerintah Saudi, karena banyak orang-orang Indonesia, orang yang lain banyak yang datang ke sana mengambil debunya. Nah, syirik. Sekarang udah nggak asli itu, Tapi setiap dibakar itu roboh. Subhanallah, karena pernah terjadi yaitu hujan debu, Bapak Ibu. Inilah yang kita akan kunjungi, yang destinasi kita yaitu ke sini. Ini masjid apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Di depan. Kuba. Tuh. Masjid apa? Iya. Kuba. Masjid Kuba. Masya Allah. Ya udah, saya kasih hadiah, nanti minum air zam-zam gratis. Iya. Oh iya, nanti pas bukanya, Bun, gitu. Nanti bukanya minum air zam-zam. Iya, jangan sekarang dong, sekarang puasa. Iya, alhamdulillah sudah pada minum air zam-zam semua. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu, yaitu kita biasanya
Kalau di Indonesia minum air biasa, di sini alhamdulillah bisa setiap waktu, yaitu kita bisa minum air zam-zam. Makanya air zam-zam itu tergantung pada niatnya. Ma'u zam-zam ma syuribalahu. Air zam-zam tergantung pada niatnya. Ya, parkiran sekarang jauh-jauh Pak. Sekarang jauh-jauh parkiran. Karena Masjid Quba ini Bapak Ibu, yaitu yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahabbu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada orang yang mensucikannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang melakukan sholat. Bapak Ibu, itulah dibangunnya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang Masjid Quba itu megah Bapak Ibu, karena dibangunnya karena apa? Karena dibangunnya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau membangun sesuatu Bapak Ibu, membangun mushola, mau masjid, mau sekolahan, kita ikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sekarang megah. Dulu ada Masjid Diror. Masjid Diror itu untuk menandingi Masjid Quba. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kepada Rasulullah untuk dirobohkan, karena dibangunnya bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai, nanti akan cerita kembali itu setelah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, yang pertama sholatul masjid, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat duha. Dikasih waktu 30 menit. Setelah itu kembali lagi, yaitu ke tempat nanti di mana kita berkumpul. Itulah kita akan dikumpulkan. Karena nanti di sini Bapak Ibu banyak, kadang-kadang kalau nggak di briefing dulu suka kesasar. Makanya nanti titik kumpulnya di mana nanti akan kami tentukan. Oke? Ayo kita turun. Allahumma shalli ala Muhammad.